Karena yang terpenting dari mentoring kita adalah bagaimana transfer ilmu dari narasumber ini bisa tersampaikan dengan baik ke kita semua dan teman-teman bisa mendapat ilmu dan manfaat yang baik juga. Nah, ilmu ini yang nantinya diterapkan untuk bisnis teman-teman dan juga untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Yang terpenting dari mentoring itu adalah ini. Jadi untuk kelasnya nggak apa-apa kita santai, yang penting kita benar-benar menyimak dengan baik gitu. Oke. Mas Arif Rahmatnya sudah standby belum ya? Oke, sudah siap ya? Mas Arif, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mbak Septi. Aduh, senang sekali. Ini kalau ketemu Mas Arif nih sering banget dan beliau ini memang narasumber di mana-mana dan juga sudah sangat berpengalaman dalam mentoring dan coaching ya Mas ya kayaknya. Luar biasa nih pasti kelasnya akan banyak sekali manfaat dan ilmunya Mas. Sehat Mas Ya, hari ini Mas? alhamdulillah sehat, semangat dan harus selalu bahagia nih biar imunnya Ah, kuat. itu yang terpenting. Kita kelas ini harus santai, bahagia, tapi serius dan benar-benar kita belajar ilmunya diterapkan ya, yang terpenting itu. Oke, mungkin langsung saja Mas Arif dipersilakan untuk kelas strategi marketingnya, mangga Mas. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Septi yang sudah memberikan kesempatan untuk memandu acara kita di kelas A ya, materi pertama. Semoga tetap semangat tadi yang sudah ikut pembukaan ya, sudah lihat bagaimana nanti program kita ke depan selama 1 bulan ya. Kita akan banyak belajar bersama, banyak berdiskusi bersama, kemudian juga kita akan banyak mungkin bersinergi bersama. Nah, kita nanti forumnya santai saja, tidak usah terlalu serius, tapi prakteknya harus serius. Karena marketing ini akan selalu jadi teori ketika teman-teman nggak mempraktekkan gitu ya. Workshop akan selamanya akan tetap jadi workshop gitu. Planning selamanya akan terus menjadi rencana ketika teman-teman tidak mempraktekannya di bisnisnya masing-masing. Sehingga workshop apapun, kelas apapun ya, seminar apapun yang rekan-rekan Bapak Ibu ikuti, itu tidak akan memberikan efek yang signifikan ketika tidak mempraktekannya di bisnisnya masing-masing. Jadi jangan sampai, oh saya udah ikut kelasnya ini nih, oh saya udah ikut seminar ini, kok bisnisnya masih begini-begini aja ya. Jangan pernah salahkan workshopnya, tapi salahkan kita selalu bisnis owner ya. Mungkin banyak belajar tapi sedikit praktek. Apalagi di masa pandemi ini selalu banyak perubahan ya. Era VUCA, era yang penuh ketidakpastian. Apakah besok diperpanjang atau tidak? Gitu. Apakah vaksinasinya sudah selesai gitu kan, itu masih penuh pertanyaan, atau apakah pandemi ini akan berakhir atau tidak. Nah, daripada kita terus mempertanyakan hal yang tidak pasti, lebih baik kita mempersiapkan diri terus belajar supaya nanti ketika momentum itu datang kita sudah siap. Jadi yang perlu dicatat salah satunya adalah kesuksesan itu ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Nah, kesempatan ini nggak tahu datangnya kapan nih, tapi persiapannya bisa kita mulai dari sekarang. Dapat orderan banyak, ternyata kita nggak siap, nggak ada karyawannya, alatnya kurang, berarti ada kesempatan tapi tidak punya persiapan. Nah, daripada kita menunggu kesempatan itu hadir, tapi di saat itu kita nggak siap, lebih baik kita mempersiapkannya mulai hari ini. Jadi ketika kesempatan itu datang, maka kita sudah siap. Ada tawaran kerjasama bermitra dengan PT Anu misalnya. Oh, kita mau bermitra dengan swalayan besar. Kita sudah siap, legalitasnya sudah siap, mesin-mesin produksi sudah siap, karyawannya sudah oke misalnya. Kemudian legalitas juga
udah siap, sehingga ketika momentum itu datang, ketika kesempatan itu hadir, bisnis kita sudah mempersiapkan semuanya, sehingga ada hadir namanya kesuksesan ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Nah, ketika bicara bisnis, ketika bicara usaha, tidak lepas dari yang namanya marketing ya. Karena salah satu tolak ukur bisnisnya teman-teman Bapak Ibu sekalian itu sukses, ya salah satunya bisa jualan gitu ya. Karena itu tadi, untuk memutar segala operasional usaha, untuk gaji karyawan, untuk sewa kios, untuk bayar listrik, semuanya dari hasil jualan. Karena kalau jualan kita nggak lancar, jualan kita nggak bisa terus menjalankan bisnisnya. Maka biasanya tahap kedua ya, pada level scaling itu, fondasi bisnis yang kedua setelah memulai, setelah starting itu profiting. Jadi bagaimana bisnis itu menghasilkan keuntungan. Jadi setelah bisnis kita mulai, setelah dibuka, setelah dibuat model bisnisnya, lalu kita uji bisnis ini menghasilkan atau tidak. Nah, salah satu buktinya kita bisa jualan produk. Nah, di antara sekian banyak teknik marketing, kita hari ini bicara strategi marketing standar dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang di mana-mana jadi basic fundamental ketika kita mau mulai bisnis. Lanjut ya. Oh, lupa ya, belum kenalan. Kita kenalan dulu. Jadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Septi, nama saya Arif Rahmat, saya tinggal di Bogor. Jadi kalau teman-teman yang tinggalnya di Bogor, ya mungkin bisa silaturahmi ya. Nah, satu kota dekat lah, ya walaupun antara Parung dan Jonggol itu jauh, misalnya gitu ya. Kemudian saya pernah mengikuti beberapa kali kompetisi bisnis, diantaranya pernah jadi jawara UMKM, kemudian finalis Astra Startup, finalis Youth Economic Leadership. Kemudian 2021 saya jadi master mentor program Sigap UMKM Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian saya juga salah satu baby coach. Kemudian saya juga tersertifikasi sebagai pendamping UMKM, trainer dan life coach. Kemudian lanjut, nah kita bahas tentang marketing nih. Mungkin banyak ya materinya, tapi kita nanti sekilas aja, kita lebih banyak praktek. Nah, ini pengertian marketing tidak perlu dihafalkan sih, karena nggak ada ujiannya ya. Yang jelas kita pahami saja lah nih, fungsi dari marketing, pengertiannya, dan sebagainya ya. Selanjutnya, nah ini hebatnya marketing. Jadi teman-teman, jangan takut untuk jualan gitu, karena setiap apapun profesinya, apapun cita-citanya, kita juga bisa jualan ya. Orang yang profesinya dokter juga harus bisa menjual ya, menjual kemampuan dirinya supaya banyak orang yang memakai jasanya. Apalagi kita selaku pelaku bisnis yang memang menuntut kita harus bisa jualan produk. Nah, kemudian marketing itu adalah ujung tombak dari semua bisnis. Apapun ya bisnisnya, pastilah marketing itu jadi satu ujung tombak. Ketika kita bisa marketing, tahu caranya jualan, maka kita bisa jual apapun sebenarnya. Jadi pahami dulu produk kita, pahami siapa marketnya, kemudian channelnya bagaimana. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Lanjut. Nah, kenapa sih kadang-kadang ada ya orang itu yang nggak mau jualan gitu, malu jualan. Nah, biasanya penyebabnya pertama itu dulu pernah punya pengalaman buruk, pernah jualan tapi ditolak gitu, jadi trauma gitu ya. Atau juga ada pemrograman di masa lalu ketika orang-orang tua kita ya banyak bilang ke kita supaya kita jadi dokter, jadi insinyur, cita-citanya ya, atau jadi presiden, jadi pejabat dan sebagainya. Dan jarang ada orang tua yang menasihati anaknya kalau besar pintar jualan, jadi bisnismen gitu ya. Nah, kemudian ada juga keyakinan kalau jualan itu merendahkan kita, gitu. Karena memang banyak dulu ya di pelajaran-pelajaran sekolah dasar itu kan Ibu Budi pergi ke pasar, Ibu Budi membeli apa? Jarang ya yang ada teks-teks
pelajaran itu yang Ibu Budi jualan sayur, misalnya. Atau Ibu Budi jualan motor. Nah itu memang sedikit banyak berpengaruh ya ke pola pikir kita. Nah ini kapan sih kita harus marketing? Nah, ternyata fungsi marketing itu tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga bagaimana menemukan ide, mengembangkan ide, mencari pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau perilaku konsumen nih. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa perilaku konsumen itu selalu berubah di setiap saat, terutama nih sekarang masa pandemi. Mungkin tatap mukanya agak berkurang. Jadi bagaimana kita mikir lagi ya, bagaimana caranya nih ya supaya orang tetap bisa beli tapi tatap mukanya tidak terlalu sering, atau bagaimana produk kita sampai ke tangan pembeli tapi tanpa harus ketemu. Kan kita akan selalu berpikir terus. Kemudian kebutuhan pasar ketika masa pandemi 2020-2021 itu berubah nggak sih sebenarnya? Apakah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier, sifatnya sekunder itu masih dibutuhkan orang, atau orang hanya akan berpikir ke produk primer saja? Nah ini perlu kita pelajari, perlu kita analisa bahwa kebutuhan dan perilaku konsumen itu akan selalu berubah. Maka kadang tadi yang jualnya di warung dirubah jadi frozen, yang tadi jualnya di tempat mungkin jadi dikirim. Itu karena kebutuhan pasar dan perilaku konsumennya berubah, sehingga kita pun menyesuaikan. Tidak bisa kita terus bertahan pada kondisi yang ada, sedangkan nih kok yang lewat sepi banget gitu ya, lewat toko karena mungkin PPKM sebagainya jadi sepi. Nah kita harus berpikir bagaimana caranya produk kita tetap sampai ke tangan konsumen walaupun dia tidak datang ke toko kita. Nah inilah beberapa masalah terbesar ya dalam marketing itu. Pertama, generating traffic and leads, mendatangkan traffic itu jadi masalah yang paling pertama, paling besar ya. Ya kalau buka toko ya gimana cara datengin pembelinya, gimana cara orang supaya yang lewat toko kita rame. Kemudian gimana caranya ROI budget marketing kita itu kembali. Kemudian gimana manage websitenya, gimana bikin kontennya untuk audiens, gimana kita meng-hire tim, kemudian gimana cara trainingnya, gitu, gimana kita bikin marketing strateginya. Ini kita bahas di slide berikutnya. Nah ini ada beberapa hukum Pareto ya. Hukum Pareto mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi 20% effort itu akan menghasilkan 80% result. Contoh misalnya, kalau sebuah paku tidak terpasang dengan baik, maka sepatu kuda bisa terlepas. Karena sepatu kudanya terlepas, kudanya nggak bisa lari. Nah, karena kudanya nggak bisa lari dengan baik, maka komando koordinasi di saat perang itu gagal disampaikan. Nah, karena komando gagal disampaikan, maka pasukan jadi kalah perang. Nah, ini maksudnya. Jadi di hal kecil saja, hitungnya 20% saja, kita memperbaiki hal-hal yang ada di bisnis kita, maka itu berefek ke 80% hasilnya. Jadi teman-teman tinggal memperbaiki sedikit saja, misalnya geser segmentasi pasarnya yang tadinya kelas bawah ambil ke kelas menengah, itu sudah bisa nanti mungkin memberikan efek ke 80% hasil terbesarnya. Nah, oke lanjut. Nah ini 20%-nya bisa kita pakai untuk market validation, 80%-nya nanti scaling market. Market validation itu produk yang kita buat, yang kita jual, itu diterima oleh pasar nggak sih? Atau jangan-jangan hanya kita saja yang menganggap produk kita bagus, tapi pasar sebenarnya nggak butuh seperti itu. Kemudian 80%-nya kalau memang sudah diterima pasar, maka tinggal kita scale up marketnya dibesarkan, diluaskan. Kalau itu nanti kita nanti belajar segmentasi pasar, ya gimana segmentasinya itu kita scaling. Kita lanjut jadi seperti berikutnya. Karena setiap produk itu pasti ada marketnya, Bapak Ibu ya. Jadi contoh nih, ada baju harga 100.000 ya, laku ya, laku. Ada baju harga 500.000 itu juga laku. Ada baju harga 1 juta itu pun laku. Loh, ternyata ada baju 100.000 laku, baju 500.000 laku, baju harga 1 juta laku. Tapi masalahnya yang harus kita pahami adalah
orang yang beli baju harga 1 juta itu pasti berbeda dengan orang yang beli baju harga 500.000. Orang yang beli baju harga 500.000 itu akan berbeda dengan orang yang beli baju 100.000. Maka setiap produk itu ada marketnya tersendiri. Sekarang Bapak Ibu rekan-rekan coba kita temukan market kita itu siapa sih, disesuaikan dengan produk yang kita akan jual. Kalau Bapak jual produk harga 100.000, kebayang dong siapa yang bakal beli. Tapi kalau Bapak Ibu jual produk dengan harga 20 juta, kebayang kan? Gitu. Siapa yang akan beli? Nah, pasti tidak akan sama orangnya. Pak Ibu yang jualan di pasar akan berbeda target marketnya dengan orang yang jualan di mall pasti. Gitu. Kemudian orang yang jualan kopi di warung kopi, gitu ya, beda dengan orang yang jualan kopi di Starbucks atau di kafe. Orang yang datang ke sana pun beda. Nah, ini maksudnya adalah target market. Kita pahami target market kita itu siapa sebenarnya. Supaya kita paham nanti jualannya ke siapa. Nggak semua orang kita jualin. Jangan-jangan nanti, saya mau jual ke siapa aja gitu. Nah, ketika kita bilang bahwa kita bisa ngejual ke semua orang, itu tanda bahwa kita sebenarnya nggak bisa jualan. Karena itu tadi, tiap produk pasti ada target marketnya. Nah, pertimbangannya untuk memulai marketing itu 1, produk, kedua itu harga, ketiga itu tempatnya, ketiga cara promosinya. Maka 4 hal ini biasanya itu yang dikombinasikan sehingga menghasilkan tadi aktivitas marketing. Berdasarkan apa? Berdasarkan 4 hal ini. Nah, kita masuk ke segmenting, targeting, positioning. Nah, ini nanti santai saja, pelan-pelan ya, karena ini agak sedikit lebih detail. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana kebanyakan kita melakukan menembak ke segala arah, berharap akan dapat walaupun asal nembak. Tapi yang sebenarnya dibutuhkan, kita hanya menembakkan 1 anak panah saja yang tepat pada sasaran. Nah, ini namanya target market. Jadi tidak memberondong tanpa arah gitu ya. Kita hanya butuh 1 anak panah tapi tepat sasaran. Nah, itu target market. Kita pahami target market kita siapa. Maka ada 3 hal yang harus kita pahami. 1 ada segmenting. Itu dibagi pasarnya ya. Kita nggak ambil semua. Jadi jangan serakah Bapak Ibu kalau jualan. Kita ambil saja segmen kita siapa. Kemudian bidik dengan cara mentargetkan seperti apa. Kemudian positioning. Kita bedakan produk kita dengan produk yang lain. Nah, ini segmentasi pasar. Pembagian kelompok pembeli. Nah, berdasarkan kebutuhan, karakter, atau perilakunya nih. Kenapa butuh segmentasi pasar? Karena kita nggak mungkin tadi jual ke semua orang. Contohnya nih, keinginan orang itu kan banyak banget ya. Pasar itu luas banget. Keinginannya pasti bermacam-macam. Nah, kalau Bapak Ibu melihat hanya dengan ayam yang saya kasih gambar itu nomor 1, warna hitam dan warna kuning saja, ya itu mungkin kita mudah ya. Tapi kalau seperti nomor 2, udah makin banyak lagi jenisnya. Kemudian kalau sudah nomor 3, kita akan pusing untuk menjawab semua keinginan pasar. Karena nggak mungkin akan kita bisa jawab semua keinginan pasar, karena pasar itu sangat luas. Maka oleh karena itu, kita bisnisnya masih terbatas ya. Maksudnya karyawannya kita berapa sih, paling 5-10 orang gitu ya. Karyawannya mungkin ada yang 15 orang gitu ya. Itu kan masih terbatas sih, tidak seperti korporasi yang perlu karyawannya ribuan sehingga dia bisa dengan mudah menjawab keinginan pasar. Tapi kalau kayak kita, apalagi yang masih sendirian nih, belanja sendiri, masak sendiri, jual sendiri, capek sendiri, akhirnya kan gitu. Artinya kita tenaganya terbatas, nih SDM-nya terbatas, maka kita batasi saja kita mau jualnya ke siapa. Lain halnya ketika perusahaan Bapak Ibu sudah besar, karyawan sudah ratusan bahkan ribuan, maka bisa dengan mudah menjawab kebutuhan besar. Nah, ini tujuannya segmentasi. Kita sebenarnya supaya memilah aja ya, memilah konsumen supaya lebih terlihat homogen, terlihat mirip lah, sama, sehingga gampang kita jualannya.
Nah, pendekatannya mau kayak apa? Nah, bisa satu pakai segmentasi geografis, misalnya dari daerahnya, dari iklimnya, kemudian dari pola pertumbuhannya, tipenya, kemudian bisa juga dari demografis, dari umurnya. Saya mau jualan untuk anak kecil aja, misalnya. Kayak sampo itu ya, sampo buat bayi, dan Janssen gitu ya. Dia kan nggak muluk ya, jualan ke bayi aja. Gitu. Nggak tergiur jualan ke ABG gitu ya, nggak tergiur jualan ke ibu-ibu. Ya udah, saya mah fokus aja jualan sampo bayi misalnya gitu. Nah, sekarang juga bisa. Atau jenis kelaminnya, saya mah hanya jualan ke perempuan aja, nggak jualan ke cowok misalnya gitu kan. Kayak yang jualan hijab dan sebagainya, fokus aja jualannya ke ABG dan perempuan misalnya. Penghasilan, pekerjaan, keluarga, status sosial, banyak banget ya segmentasi demografis. Bisa kita pilih nanti. Saya mau jualannya ke ini aja deh, misalnya ke manajer-manajer perusahaan, nah itu pekerjaan. Atau saya jualannya ke orang yang punya penghasilan di atas 5 juta per bulan. Karena produk saya mahal nih, premium misalnya. Bisa juga begitu. Kemudian bisa juga pakai pendekatan yang lain, pendekatan psikografis, behavioral itu perilaku ya. Kemudian bisa juga pakai pendekatan unit, nah ini pendekatan yang paling kecil ya, biasanya pakai internet marketing. Kayak nih contohnya ya Bapak Ibu, nanti kita akan ada tugas nih untuk bikin seperti ini. Nah ini contoh-contoh pembentukan segmentasi pasar, usianya kayak apa, dari berapa sampai berapa, jenis kelaminnya apa, pendapatannya berapa, tingkat pendidikannya, kelas sosial, penggunaan produknya buat apa nih, apakah rutin, apakah pembelian pertama, kemudian gimana, masih single kah, masih sama orang tua kah, atau sudah punya keluarga, dan sebagainya. Ini beberapa contoh cara bikin segmentasi pasar. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bedakan antara consumer dengan customer. Karena beda, consumer itu orang yang mungkin bisa menggunakan produk kita. Tapi kalau customer itu orang yang bisa membeli produk kita. Jangan kebalik nih, kalau kita jualan makanan kucing, itu siapa konsumernya? Kucingnya atau yang punya kucing? Jangan kebalik. Ntar ada kucing lewat, kita tawarin lagi. Cing, mau beli nggak? Nih mas, saya jualan makanan kucing gitu ya. Jangan sampai kebalik. Consumer itu orang yang menggunakan produk kita, kalau customer itu orang yang mampu beli produk kita. Banyak mungkin yang bisa pakai produk kita, tapi nggak semua mau beli. Atau ada orang yang mampu beli, tapi dia nggak pakai. Ada orang yang beli obat untuk orang tuanya sedang sakit. Dia mungkin beli produknya, tapi dia nggak pakai karena beli untuk orang lain. Orang tua yang mendaftar anaknya kursus, dia mampu beli, tapi tidak untuk dirinya. Maka pahami nih, kalau Bapak Ibu yang punya lembaga pendidikan, itu siapa customernya? Anaknya atau orang tuanya? Nah, kita pahami bedanya. Lanjut di positioning ya. Nah, positioning ini adalah pembeda gitu ya. Intinya pembeda. Kita di posisi mana nih? Produk kita di antara orang lain. Produk itu kan banyak banget ya. Jangan sampai kita bilang, produk saya nggak ada kembarannya lah. Pasti banyak, karena nggak mungkin ada produk yang sama sekali baru, yang sama sekali orang belum pernah bikin. Sekarang sih dengan mudah orang bisa bikin produk. Jadi kita harus bisa memposisikan produk kita dibandingkan produk yang lain supaya terlihat berbeda. Nah, contoh, produk kita di mata customer itu harus beda, gitu ya, supaya tadi jadi alasan. Saya mah pengen beli rendangnya Ibu Anu daripada rendangnya Bapak itu. Karena, nah ini ya, jadi temukan alasannya. Nah, kemudian di satu sisi, positioning itu juga mencerminkan kekuatan sama keunggulan kita. Gitu ya. Jadi, dengan adanya positioning, kita ngerti bahwa kita unggul dibandingkan perusahaan yang lain. Nanti kita kasih contoh-contohnya. Kemudian di mata kompetitor, itu positioning harus sifatnya unik supaya ada perbedaan antara produk kita dengan produk yang
lain. Selanjutnya, positioning juga dimaksudkan sebagai perubahan berkelanjutan ya, supaya tadi kita bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Nah, ini contoh nih, saya berikan contoh langsung ya, biar gampang memahaminya. Contoh, Toyota Agya itu harganya murah. Padahal yang namanya Toyota, mobilnya premium biasanya ya. Suaranya Tapi nggak kalau ada, dengar, Bos. Nggak ada suaranya. yang lain gimana, Basep? Suaranya terdengar atau tidak? Di Sangat saya jelas. sih aman Ada. suaranya kalau di saya. Suaranya iya. sangat jelas. Oh, jelas ya. Oke, lanjut ya. Jelas. Alhamdulillah jelas. Ya. Mantap Oke. suaranya. Kita lanjut. Jelas Nah, sekali. lanjut di Toyota Agya ya. Jadi Toyota itu kan terkenal sebagai mobil premium yang mahal lah, lumayan gitu ya. Tapi Agya itu di develop sebagai mobil murah. Kemudian ada lagi nih contoh Sensodyne, temennya Sensodyne dan kawan-kawan ya. Jadi pertama Sensodyne muncul, nah ini terkait dengan positioning. Teman-teman harus tahu nih, karena positioning itu penting ya. Karena semua produk itu sama, mirip lah. Nah, pertama Sensodyne muncul di pasar, itu tidak mengedepankan gigi putih. Karena kalau Sensodyne mengedepankan gigi putih, pasti kalah sama Pepsodent. Karena gigi putih sudah diklaim sama Pepsodent yang muncul duluan daripada Sensodyne. Maka Sensodyne ini mengedepankan gigi sensitif, bukan gigi putih. Nah, akhirnya karena masyarakat Indonesia banyak juga yang memiliki gejala gigi sensitif, hati sensitif saja banyak kan ya, gigi sensitif gitu. Nah, akhirnya Sensodyne ini mengedepankan tentang gigi sensitif. Sehingga bisa masuk di pasar, bisa diterima oleh pasar dan tidak berusaha untuk head to head sama Pepsodent. Jadi Sensodyne dengan gigi sensitifnya, Pepsodent dengan gigi putihnya, sama-sama pasta gigi. Mas, Gitu ya? suaranya nggak ada, Mas. Nggak kedengaran. Tuh. Oke, lanjut yang lain ya. Suaranya Contoh yang jelas. lain tentang Honda sama Yamaha. Oke. Nah, Honda sama Yamaha itu sama-sama motor. Sama-sama motor ya. Tapi apa bedanya? Kalau kita ingat kata Honda, itu pasti kita teringat motor yang irit. Tapi kalau Yamaha, kita sebut dengan Yamaha, itu motor yang cepat, selalu di depan gitu ya. Pas semboyannya sama-sama motor, tapi dia punya positioning yang berbeda. Nah, kalau praktekkan pada bisnis kita, sama-sama jualan kue, sama-sama jualan roti. Tapi apa bedanya roti kita sama roti yang lain? Sama-sama jualan makanan, sama-sama jualan nasi, sama-sama punya warung, resto. Tapi apa bedanya resto kita dengan resto yang lain? Karena pasti banyak banget ketika kita tidak bisa terlihat berbeda, maka kita dianggap selalu sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Contoh berikutnya, produk dapat diposisikan menurut peristiwa penggunaan. Contoh, ini contohnya minuman isotonik. Nah, kita kasih contoh Nutrisari deh. Nutrisari di awal itu kan selalu dipakai untuk minuman yang ketika haus ya, panas ya, gitu. Maka seger banget gitu kalau minum Nutrisari. Tapi ada juga suatu saat Nutrisari itu iklan juga, bisa di cuaca dingin Nutrisari bisa diseduh pakai air hangat. Jadi Nutrisari itu pengen panas terik ya pakai Nutrisari gitu. Cuaca hujan juga suruh pakai Nutrisari. Sama dengan beberapa produk yang itu kalau habis olahraga itu pasti iklan. Kalau habis olahraga bagusnya begini, ada kan ya? Adalah Pokari dan lain-lain ya. Tuh, diposisikan pada saat penggunaan. Ada lagi teh botol ya. Nah, apapun makanannya, minumnya teh botol. Jadi pada peristiwa penggunaan. Atau bisa juga memposisikan produk pada kelas-kelas tertentu. Tadi saya kasih contohnya nih. Johnson & Johnson ya, itu
jualan sampo, jualan sabun, tapi hanya untuk bayi. Gitu. Dia nggak tertarik untuk jualan ke orang dewasa. Fokus aja gitu di pengguna-pengguna tertentu. Nah, kita juga bisa nih produk kita difokuskan saja untuk anak-anak, fokus deh anak-anak. Itu ya kayak susu bayi itu kan fokus ke anak-anak. Atau kita mau fokus ke ABG, ya terkenal ABG kayak produk kita ya ini. Atau kita fokus ke orang tua dan lain-lain. Nah, ini bisa dipraktekkan nanti di bisnisnya masing-masing. Oke, ini kita kasih contoh lagi nih, studi kasus tentang segmenting, targeting, positioning. Tapi kita ambil kasusnya Eiger ya, bukan Eiger ya. Eiger itu segmentingnya khusus untuk pria, cowok ya, yang senang berpetualangan, kegiatan outdoor. Kemudian di targetingnya itu laki-laki usia 17-40 tahun, pecinta kegiatan outdoor, kemudian suka kegiatan-kegiatan yang ekstrim ya, kayak panjat daki dan lain-lain, kemudian kelasnya menengah ke atas. Nah, langsung di positioningnya, Eiger diposisikan sebagai produk ransel untuk laki-laki yang punya gaya hidup berpetualang dan aktivitas di alam terbuka. Nah, ini beberapa contoh segmenting, targeting, dan positioning. Ini cara mudah menentukan positioning. Temukan ceruk pasarnya atau niche market ya. Niche marketnya kita temukan. Kemudian kelebihan dan kekuatan produk kita apa. Kemudian kalau belum ada kelebihannya, maka ciptakan atau temukan kelebihannya. Kemudian kita komunikasikan positioning kita. Jangan sampai pembeli kita nggak tahu positioning kita itu ada di mana sebenarnya. Gitu ya. Sama-sama lembaga kursus. Nah, tapi apa nih posisi kita, positioningnya nih? Di antara lembaga kursus yang lain. Sama-sama toko retail, tapi apa positioning kita? Oh, itu mah enak, tokonya bisa diantar ke rumah misalnya. Nah, ini beberapa contoh. Kalau orang ke dokter gigi, itu biasanya kan sakit ya, sama nunggunya lama. Nah, gimana kita ambil positioning? Buka klinik gigi yang nggak sakit dan nggak pernah ngantri. Gimana caranya? Ini salah satu contoh gimana kita mencari positioning. Nah, ini nanti buat tugas ya. Nanti bisa saya kasih ininya, slide-nya ya, sama contoh tugasnya. Ini cara mudah menentukan USP atau Unique Selling Proposition supaya teman-teman punya positioning yang bagus. Pertama kita analisa dulu kompetitor kita yang terdekat atau yang terbesar. Pasti dari kita semua itu punya kompetitor ya. Nggak mungkin nggak punya kompetitor gitu ya. Kita cari dulu siapa kompetitornya, pelajari kompetitornya kayak apa gitu ya. Yang dilakukan oleh kompetitor bagaimana, yang dipunya oleh kompetitor apa, yang tidak dipunya kita itu bagaimana. Kemudian kan USP-nya seperti apa kompetitor kita itu, apakah ruponya lebih besar, posisinya lebih strategis. Kemudian apa yang bisa kita lakukan atau yang kita bisa berikan ya kepada customer itu yang mereka nggak bisa. Nah, kemudian barulah kita ketemu nih keunikan kita apa dan caranya. Oke, dan sampai saat ini perkembangan marketing itu sudah bergerak ya dari funnel ke flywheel. Ini nanti kita akan bahas bisa lebih lanjut ya di digital marketing, tapi paling tidak kita memperkenalkan dulu nih bahwa dulu itu kita pakai funnel. Nah, sekarang banyak yang pakai flywheel. Funnel itu apa sih? Funnel itu menganggap bahwa customer adalah tujuan akhir dari sebuah proses marketing. Kalau udah kejual ya udah beres gitu. Nah, itu funneling. Tapi kalau flywheel itu customer bagian dari semua kegiatan bisnis yang kita lakukan. Jadi dia berada di tengah. Jadi pelayanan yang kita berikan, kemudian ada penjualan, pemasaran, itu berada di mengelilingi seluruh customer-nya sehingga customer berada di tengah dan dia menjadi roda penggerak bisnis kita. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau model flywheel itu bahagiakan, pikat, bikin nyaman ya modelnya. Jadi supaya mereka bercerita lagi kepada orang untuk pakai produk kita. Nah, sekilas saja nanti kita bahas lebih lanjut di ininya di digital marketing ya. Nah, ini beberapa riset kita lewat saja. Nanti kita baca slide-nya ada.
Nah, ini marketing itu mendatangkan pembeli, kalau penjualan menghasilkan omset. Ya, paham ya bedanya ya? Tuh. Jadi beda, kadang-kadang kita udah upaya marketing sekeras-kerasnya, tapi kok penjualannya sedikit ya, karena memang marketing itu datang pembeli aja, kan pembeli yang datang belum tentu akan akhirnya beli produk kita. Kadang-kadang dia cuma tanya-tanya terus pergi gitu ya. Nah, penjualan lah yang menghasilkan omset. Ya, ini saya kasih tahu beberapa caranya untuk scale up mengenai omset. Tapi kita pahami dulu nih sebenarnya, apa itu omset, apa itu profit, apa itu cash, apa itu laba ditahan, dan free cash. Supaya Bapak Ibu ngerti nih, kalau punya omset besar, itu belum tentu bisnisnya besar. Punya omset besar, belum tentu profitnya juga besar gitu ya. Jadi jangan tergiur dengan angka omset kalau kita belum ngitung profit dan cash-nya. Jangan sampai kita tergiur hanya di atas kertas gitu ya. Omsetnya sekian gitu ya. Tapi ternyata pas dihitung profitnya kecil. Cash-nya pas dilihat lagi ternyata kecil juga gitu ya. Dan free cash-nya yang bisa diambil ternyata nggak ada. Nah, ini harus kita hindari. Paling tidak omsetnya berapa? Omset itu penghasilan kita ya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian profit itu adalah keuntungannya ya. Keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya, bayar karyawan, bayar sewa ruko, bayar listrik, gaji, dan lain-lain, kemudian barulah itu ada sisanya disebut profit. Nah, profit itu belum tentu cash. Ada profit, ini saya lihat catatan di atas kertas profitnya 40 juta bulan ini, misalnya gitu. Tapi kok di ATM cuma 20 juta. Nah, kita lihat-lihat, oh ternyata 20 jutanya ada di sini. Itu tuh belum bayar alias punya piutang kitanya. Nah, berarti kan nggak semuanya cash kan? Tadi profitnya 40 juta, ternyata cashnya cuma 20 juta. Karena 20 jutanya ada di piutang. Nah, turun lagi ke free cash. Dari cash yang hanya 20 juta tadi, yang bisa diambil oleh kepentingan pribadi kita itu berapa? Itu kan? Karena ini pasti hak usaha cash ini. Nggak semuanya bisa kita ambil. Oh iya, saya free cash-nya misalnya dari 20 juta itu hanya 5 juta. Gitu. Sisanya itu untuk putaran usaha. Jangan sampai bukan haknya usaha, bukan haknya pribadi ya, tapi kita ambil untuk kepentingan pribadi. Jadi bahasanya mencuri di dompet sendiri. Iya sih, emang itu duit-duitnya kita gitu ya. Tapi nggak semuanya hak kita, ada hak usaha di sana. Sehingga jangan sampai kelihatannya rame yang beli, omsetnya besar, profitnya lumayan, tapi karena penggunaan kita yang tidak disiplin, akhirnya kita nggak ada cash. Karena itu seharusnya diputar untuk modal lagi, diputar untuk beli bahan baku lagi, tapi kita bawa ke mall, kita bawa ke pasar untuk kepentingan belanja pribadi. Nah, ini juga harus dihindari, makanya harus dihitung. Nanti ini lebih detailnya di manajemen keuangan ya. Lanjut. Nah, ini gimana cara? Nah, ini beberapa saya kasih contoh ya. Nanti tinggal dibaca slide-nya aja. Misalnya 30 juta, profit 9 juta, kita asumsinya ambil margin 30%. Ada piutang 2 juta, cash-nya punya ada 7 juta. Laba ditahan 3 juta, free cash-nya 4 juta. Jadi dari omset 30 juta aja dengan ambil margin 30%, itu free cash-nya bisa diambil kita hanya kisaran 4 jutaan. Tuh. Nah, pertanyaannya berapa kita misal biasanya belanja gitu ya. Nah, ini beberapa cara untuk kita bagaimana melejitkan omset kita. Nah, ini pelan-pelan ya kita pahami. Ada prospek. Ini dari yang sebelah kiri ya. Ada prospek, ada conversion rate, ada customer. Jadi jumlah prospek dikali tingkat konversi sama dengan customer. Prospek itu calon pembeli. Kita punya calon pembeli 100 orang. Gitu ya. 100 orang yang masuk ke toko kita, calon pembeli. Ternyata dari 100 orang itu yang belinya cuma 20. Yang lain cuma tanya-tanya doang, pegang-pegang doang, nawar-nawar doang, tapi beli. Berarti berapa customernya? 20. Karena
prospeknya 100, tingkat konversinya 20%. Tuh. Customer-nya cuma 20. Nah, gimana caranya? Kalau kita tingkatkan prospeknya lebih tinggi lagi, mungkin nggak lebih banyak customer? Mungkin. Gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Yang kedua, kita lanjut lagi di quantity transaksi atau jumlah transaksi. Ada average sales atau rata-rata penjualan sama dengan omset. Jadi banyaknya customer dikali transaksi berapa kali, dikali rata-rata dia beli, itu sama dengan omset. Nah, kemudian rumus yang ketiga adalah omset dikali profit margin sama dengan profit. Rumusnya omset 100 juta sebulan gitu ya. Nah, profit marginnya 30%. Berarti untungnya berapa? 30 juta. Itu profitnya. Nah, sekarang kita gimana nih? Caranya ningkatin. Satu, dari hal yang tadi ya. Ningkatin prospeknya. Itu cara yang pertama. Ini saya kasih 5 jurus melejitkan omset. Cara yang kedua adalah meningkatkan konversinya. Cara yang ketiga, menambah transaksi. Yang keempat, meningkatkan rata-rata penjualan. Yang kelima, meningkatkan margin. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi kalau calon pembelinya semakin banyak, maka akan kemungkinan semakin banyak juga kan calon pembelinya yang bakal beli. Kalau yang biasanya lewat cuma 100 orang ke toko kita, yang sekarang yang lewat 1000 orang, mungkin nggak pembelinya makin nambah? Ya mungkin. Meningkatkan prospek. Meningkatkan konversi. Kalau dulu pelayannya cuma 1 orang untuk melayani 100 orang, kalau sekarang dikasih pelayan 2, lebih mungkin nggak yang belinya makin banyak? Mungkin. Kalau dulu senyumnya cuma 2 cm, sekarang pelayan kita senyumnya 5 cm. Lebih ramah lagi, lebih manis lagi senyumnya. Mungkin nggak lebih banyak yang beli? Mungkin. Kalau dulu pelayanannya biasa-biasa aja, sekarang pelayanannya ditambah jadi luar biasa. Semakin excellent service gitu ya. Dilayani dari pertama order, kirim barang sampai di rumah masih dilayani. Gimana Bapak Ibu setelah barangnya sampai di rumah, apakah sesuai dengan keinginan atau ada saran dan usulan yang bisa disampaikan kepada kami, misalnya seperti itu, ningkatin konversi. Mungkin nggak ada peningkatan beli? Mungkin. Yang ketiga, nambahin transaksi. Kalau dulu biasanya belinya 1 pieces aja, gimana caranya? Dia bisa beli 2 pieces setiap hari. Kalau dulu belinya cuma 1 lusin, gimana caranya? Dia bisa beli 1-2 lusin. 3 ya. Yang keempat, ningkatin rata-rata penjualan. Kalau dia biasa belanja per bulan rata-rata 500.000, mungkin nggak sih ditaikin gitu ya. Jadi rata-rata jadi 1 juta lah per bulan. Kemudian ningkatin margin. Kalau dulu untung 1 produk itu cuma 20% gitu ya. Jual 10.000, untungnya 2.000. Bisa nggak ditingkatin lagi supaya untungnya jadi 3.000? Jadi marginnya 30%. Nanti kita bahas nih satu persatu, caranya sudah langsung dikasih tahu deh bocorannya. Nah, ini gimana caranya kita ningkatin? Nah, kalau ditingkatin hasilnya di simulasinya ya. Oke, ini cara-cara untuk meningkatin prospek. Banyak banget, udah dikasih bocorannya. Tinggal dipraktekkan saja nanti di rumah masing-masing ya, di bisnisnya masing-masing. Cara ningkatin prospek tuh ada pasang iklan, bikin brosur, sampai email, sampai ikut tender, kemudian pasang banner, papan nama, bikin website gitu ya, bikin kemasan yang bagus, merchandise, sampai bikin seragam buat karyawan, sampai pakai Google Ads tuh banyak nih. Nanti dicoba Bapak Ibu ya. Ini sudah kita kasih tahu cara-caranya. Meningkatin konversi gimana caranya? Nah, di sini ada nih. Garansi tertulis, pokoknya kalau 2 hari barangnya tidak sampai, boleh dikembalikan, uang kembali misalnya gitu ya. Atau menunjukkan keunikan, testimoni, ini testimoninya yang sudah pernah beli seperti ini, ada sertifikatnya, ini sudah tersertifikasi halal, BPOM dan lain-lain. Nah, itu untuk meningkatin konversi. Kemudian meningkatkan transaksi nih, ada pelayanan, bisa tukar tambah, kemudian ada promo dengan nama khusus dan lain-lain ya, silahkan dipelajari.
Meningkatkan rata-rata penjualan. Nah, ini ada nih, bisa upselling, downselling, cross-selling. Sering ya dari kita kalau pergi ke Indomaret, kalau kita mau bayar gitu ya, di kasir, suka nggak ditawarin? Pak, ini rotinya lagi promo, Pak, 10.000 dapat 2. Itu kira-kira apa tuh? Gitu ya. Selling ya, nawarin, atau cross selling itu nawarin produk yang lain. Kalau upselling itu nawarin produk yang lebih mahal, down selling itu menawarkan produk yang lebih murah, kalau cross selling itu menawarkan produk yang lain. Nah, seringnya kalau di Indomaret itu untuk meningkatkan rata-rata penjualan, tahu nggak, Indomaret itu targetnya satu orang sebenarnya 90.000 per orang ya. Ini kalau kita ngobrol sama orang dalamnya, kebetulan teman ada yang punya waralaba Indomaret, itu saya sempat ngobrol, targetnya itu satu orang 50.000 sebenarnya. Jadi gimana caranya si kasir itu ketika orang datang itu ditarget supaya closing 50.000 minimal gitu ya. Kalau udah belanjanya udah tinggi sih biasanya di upselling atau di cross selling ya. Tapi minimal 50.000 kalau bisa. Ini dari penuturan dari kasirnya. Nah, ini ada yang lain juga selain cross selling, upselling, down selling. Dan juga delivery order, ada buy one get one free. Kemudian ada program sisiran, ada di bundling paket ya. Nah, ini meningkatkan profit margin. Nah, ini banyak juga caranya nih. Nah, jual secara online salah satu untuk meningkatkan margin. Jadi yang biasanya kita harus sewa kios gitu ya. Ini nggak sewa kios, cuma sewa domain sama hosting misalnya gitu ya. Karena jualnya online. Atau kurangi jumlah karyawan, atau nggak ada lembur, atau belanjanya bareng nih. Kita punya 3 toko, belanjanya bareng ke grosir atau ke pabriknya langsung. Nah, itu marginnya lebih murah. Kemudian kita nggak bikin sendiri tapi nerima juga produk orang lain. Jadi kita nggak perlu produksi tapi jualin produk lain. Kemudian Bujang kurangi gaji direktur, nah, gaji ownernya kayaknya bisa dikurangi nih supaya marginnya lebih tinggi. Kurangi biaya-biaya yang tidak perlu, apa nih, ada nggak biaya-biaya sebenarnya nggak perlu keluar gitu per bulannya, tapi itu keluar. Nah, itu coba dipangkas ya. Cari supplier dengan harga yang lebih murah juga bisa. Nah, ini PR-nya nanti ada di slide selanjutnya. Nanti dipraktekkan Bapak Ibu, rekan-rekan, 5 jurus tadi ya, 5 kiat-kiat tadi. Itu pilih aja dua step ya dari setiap ways-nya itu, step jurusnya itu coba jalankan. Lalu dibuktikan. Jangan cuma dijalankan tapi diukur. Jadi diukur. Ini efektif apa enggak sih? Kiat-kiat yang ini. Oh, yang ini nggak begitu efektif, yang ini bagus deh, yang ini biasa aja hasilnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita nyoba tapi tidak terukur, jadi nggak tahu ini efektif nggak ya untuk di bisnis kita. Coba. Lanjut, materi masih lumayan banyak. Kita ada materi tentang branding, sekilas aja ya, karena sudah sampai jam 11 juga. Ini tentang Bapak Ibu yang sudah punya merek bisa dicek di statushki.go.id ya untuk merek. Kenapa sih kita butuh merek ya? Atau logo kan bagian dari merek ya. Karena tadi salah satu contohnya kita untuk terlihat berbeda. Nih, jadi sama-sama jualan baju. Bapak Ibu bisa bilang nih kalau jualan, baju saya harganya 200.000. Terus misalnya calon pembelinya bilang, aduh mahal banget kalau segitu mah. Gimana kalau 150 aja? Ibu bisa bilang nih, loh kalau 150 itu merek A. Kalau merek saya 200.000. Nah, kita tidak bisa disamakan lagi. Pokoknya kalau ngopi di Starbucks udah paling keren lah. Misalnya bahasanya gitu ya. Sampai kita lagi minum kopi, gelasnya kita foto, udah terlihat ganteng 150% bertambah. Ketika kita melihat atau pakai brand-brand tertentu, wih kalau saya pakai tas merek Louis Vuitton kayaknya terlihat cantik, lebih cantik 50%. Nah itu ketika kita ada punya merek ya gitu. Merek. Jadi tidak bisa lagi disamakan walaupun secara rasional harganya mungkin sama aja. Contoh misalnya, kemarin lagi ngetren kue artis kan ya.
Itu harganya kan lumayan ya. Kalau kue biasa mungkin harganya 30.000 lah. Tapi kalau kue RX bisa 100.000 misalnya. Mungkin kalau kita orang-orang yang rasional ini, kalau tepungnya segini, gulanya segini, telurnya segini, kemudian kejunya segini, biaya meraciknya segini, packagingnya segini, ini harganya kayaknya segini deh. Kayaknya nggak lebih dari 30.000 deh harganya. Itu rasional ya. Tapi kalau yang emosional, wih ini mereknya keren banget. Pokoknya ini jarang banget yang pakai, jangan sampai kehabisan. Nah kalau sudah itu emosional namanya. Jadi sudah tidak lagi berpikir tentang harga. Nggak lagi berpikir, ini tepungnya segini, gulanya segini, menteganya segini, telurnya segini. Nggak mikir lagi kalau sudah bicara merek. Nah, gimana caranya? Teman-teman, Bapak Ibu yang punya merek, gimana mereknya itu menjadi top mind ya di kalangan konsumennya. Kan sini ada bedanya. Kalau logo itu wajahnya, kalau brand itu tubuhnya, kalau branding itu jiwanya. Nah, tiga-tiganya itu harus kita pakai. Ada logo sebagai tampilannya, merek sebagai identitasnya, kemudian branding untuk membesarkan mereknya. Kalau untuk teman-teman yang sudah punya merek dan terdaftar di HKI sebagai mereknya. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu ya. Ini ada logo Facebook, ada MySpace, ada Skype, ada Twitter. Kok warnanya biru ya? Nah, kenapa ya pakai warna biru? Nah, itu ada. Nah, ini ada KFC, ada CFC, ada McD, ada Pizza Hut. Kok rata-rata warnanya merah ya sama kuning? Apa sih sebenarnya mendasari itu? Jadi memang benar-benar ada komposisi warna yang dipakai untuk bisnis-bisnis tertentu. Nah, ini contohnya. Ada logo, ada merek, ada tagline. Kalau kita ingat misalnya rasa teh terbaik ada di pucuknya, itu udah kebayang ya mereknya apa. Nah, itu branding. Minum makanan bergizi, nah itu kan branding. Kita udah kebayang nih, itu produk apa tuh kalau kita sebutin tagline itu. Karena hidup banyak rasa, misalnya. Kita udah paham tuh tagline seperti apa. Tagline seperti itu kita udah paham nih pasti. Oh iya produknya ini. Bahkan kita lihat logonya saja, itu udah kita paham nih kalau logo centang begitu udah pastilah merek Nike gitu ya. Karena itu tadi proses branding. Nah, sama kayak kita kalau mau beli deterjen itu ingatnya apa, kalau pengen makan, kalau disebut kata kopi itu yang tersirat di pikiran kita itu kopi apa ya. Ini ada dua merek, nah ada Mito, ada Apple. Kebayang ya, baru lihat mereknya kita udah kebayang nih. Kalau sekilas ngeliat Mito, kayaknya merek atau Cina gitu ya. Ya begitulah harganya, kualitasnya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau Apple, wih ini udah keren, udah mahal gitu kan. Udah nggak banyak orang yang pakai kan. Gitu. Nah, ini sama. Kalau kita Britok, ingat Britok itu rotinya enak-enak misalnya gitu. Kalau super roti banyak promosinya, misalnya beli 2 gratis 1 misalnya. Nah, ini branding, gitu ya. Jadi tinggal teman-teman bagaimana membranding produknya. Jadi bisa untuk membangun kepercayaan kepada konsumen. Oh, kalau beli produk ini udah pastilah produknya enak gitu, karena sudah terjamin. Bisa juga melahirkan kebanggaan, kemudian melahirkan keunggulan, kemudian juga menciptakan loyalitas ya merek itu. Nah, ini teman-teman contoh dari beberapa filosofi warna yang banyak dipakai di logo beberapa bisnis. Jadi nanti kalau mau bikin logo, mau rebranding, mau bikin merek, nah ini bisa jadi pertimbangan. Saya mau warna apa ya? Nah, ini jadi nanti bisa dibaca lebih lanjut di ininya. Ini garis ya, garis. Ini kalau nanti buat mau bikin logo. Ini kemudian bentuknya ada lingkaran, ada segitiga, ada panah, ada persegi. Nah, itu memiliki arti-arti khusus gitu ya. Nah, ini ada fontnya juga Bapak Ibu, kalau yang mau bikin logo juga ada artinya. Ada yang Roman artinya apa, yang Egyptian artinya apa, yang sans serif artinya apa, script artinya apa. Nah, ini beberapa filosofi di balik logo. Ternyata orang-orang itu kalau bikin logo nggak sembarangan juga. Ini itu logo yang panda itu logo WWF ya.
Kenapa logonya panda ya? Kita nggak memikir ya. Ternyata panda itu emang udah hewan yang paling keren lah. Satu, miaranya sulit. Kedua, makannya bambu 18 kilo lagi per hari. Kemudian panda ini nggak bisa dibeli. Panda ini cuma bisa disewa. Sewanya $1 juta per tahun. Cina itu emang pintar banget ya. Sampai panda aja nggak bisa dibeli. Hanya bisa disewa. Dan satu panda hanya bisa merawat 1 ekor anak. Jadi luar biasa emang panda itu ya. Kemudian ini logo Apple, ada filosofinya, ini logo Twitter. Ternyata logonya gambar burung ya, burungnya yang senang ngoceh. Nah, makanya kalau orang-orang yang suka nge-tweet itu ya bahasanya kayak ngoceh gitu ya. Nah, ini beberapa yang tersembunyi di antara logo. Ada Amazon, itu ada tanda senyumannya ya, A sampai Z, yang juga mencerminkan bahwa ya nyari A sampai Z adalah ya. Kemudian ada FedEx, itu yang ada panahnya ke kanan tuh antara E dan X itu ya. Kemudian Carrefour itu ada huruf C yang tersembunyi, kemudian ada Pittsburgh Zoo, itu ada hewan-hewan yang tersembunyi di gambar putihnya gitu ya. Kemudian Toblerone itu ada gambar beruangnya. Ini contoh beberapa yang pernah saya buatkan ini ya, tagline sama namanya. Nah, ini contohnya teman-teman kalau mau bikin ada logonya seperti apa, kemudian tagline-nya seperti apa, makna dan filosofis logonya seperti apa. Nah, kita lanjut ke branding nih. Jadi branding itu tadi sudah banyak disinggung ya, membesarkan mereknya itu namanya branding. Intinya adalah gimana caranya untuk memenangkan hati konsumen gitu ya, sama pikirannya. Itu namanya branding. Nah, bedanya dengan selling apa? Kalau selling itu menghasilkan pembeli, kalau branding menghasilkan pelanggan. Nah, ini kadang-kadang kan teman-teman suka tuh ya, kantong plastiknya suka di sablon, dikasih nama toko, nama merek, itu sudah bagian dari branding. Kemasannya bagus, kasih nama logo, nama merek, itu juga branding. Atau nanti kalian suka online shop, paketnya dikirim kasih stiker toko, itu juga branding. Nah, supaya teringat terus gitu. Nah, ada 2 strategi branding itu, ada yang nge-push, itu dorong. Gimana caranya produk kita ke konsumen, deketin ke konsumen. Samperin produk kita ke konsumen. Ya, ada yang lewat iklan, Facebook Ads, Instagram, itu tuh deketin produk kita ke konsumen supaya orang kenal gitu ya, di medsos dan lain-lain. Kemudian ada yang modelnya full strategi, itu deketin konsumen ke produk gitu ya. Misalnya produk nih, konsumen nih senangnya ada di mana, kita deketin supaya mereka tertarik sama kita. Oh, konsumen kita suka main ke mall, nah kita bikin expo di mall kayak gitu kan. Oh, suka lari pagi, kita pasang produk kita jadi di pasar kaget misalnya pagi. Misalnya deketin ya, deketin konsumen di mana sering berkumpul, nah kita sana. Nah, ini beberapa strategi branding. Ya, pertama brand provokator. Nah, kita bisa bikin tim nih untuk mengkomunikasikan merek-merek kita ya, di media sosial bisa, mau di offline bisa. Kemudian endorsement, sudah teman-teman kasih pakai ya, endorse ya, mengendorse ke influencer. Kalau perlu pakai brand ambassador, ini duta gitu ya, kayak Deddy Miswar dengan promahnya gitu ya, kemudian Pantene dengan anggunnya gitu. Atau brand kolaborasi. Nah, teman-teman bisa juga nih kolaborasi di grup ini, di kelas ini bisa kolaborasi. Kalau beli produk di toko A dapat potongan 5% di toko B. Nah, begitu. Jadi saling kolaborasi. Kalau beli produk di toko C seharga 50.000 dapat potongan 5% di toko D. Ini brand kolaborasi. Teman-teman bisa coba nih di satu grup ini dengan kolaborasi seperti ini ya. Kemudian, nah ini bedanya ketika bikin konten. Kalau konten biasa itu biasanya prinsipnya AIDA, attraction, interest, desire, sama action.
Jadi kalau bikin konten teman-teman baik di media sosial, baik di baliho, baik di spanduk gitu ya. Pertama attraction dulu. Gimana caranya kita bisa menarik orang gitu ya. Kemudian yang kedua itu interest. Orang jadi menarik perhatian, kemudian interest gitu ya. Ih, apa sih ini gitu ya. Kemudian desire. Ada yang mau dilakukan gitu, desire, jadi saya pengen nih gitu ya. Kalau ngelihat fotonya kayaknya kelihatan enak gitu ya gitu. Jadi saya tertarik nih sama produk, apa produknya ya. Kemudian coba deh gitu ya. Kemudian action, beli gitu ya. Nah, ini konsep AIDA banyak diterapkan di biasanya bisnis offline. Nah, kalau online itu sudah ISAS. Nanti kita jelaskan di sesi berikutnya. Oke, ini sedikit pemaparan dari saya. Nanti kita lebih banyak interaktif aja ya, tanya jawab. Nanti bisa dipandu oleh Mbak Septi untuk tanya jawabnya. Silakan, Mbak Septi. Baik, terima kasih banyak ya Mas Arief. Sebelumnya luar biasa sekali tadi tuh materinya. Udah banyak dikasih materi, kita dikasih banyak jurus jualan ya supaya bisa marketing dan omsetnya gede. Luar biasa. Nah, teman-teman nih yang mau tanya silahkan bisa langsung aja tanya langsung atau mau tulis di Saya kolom mau chat juga bertanya. boleh. Boleh, silakan. Terima kasih Mas Muhammad Arif Rahmat atas penjelasannya. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Yang pertama saran ya. Tadi kan yang disampaikan hanya sekilas untuk meningkatkan keuntungan secara duniawi ya, dengan cara positioning, branding dan sebagainya. Tetapi alangkah baiknya diberikan juga semacam untuk istilahnya untuk agama gitu kan, seperti doa, seperti bagaimana caranya kita menghadapi pasar itu dengan sabar gitu kan, kalau dalam keadaan merugi, seperti bagaimana kita menghadapi pelanggan itu dengan cara-cara dengan pendekatan agama masing-masing gitu kan. Itu sarannya kan, supaya lebih seimbang untuk dunia dan akhiratnya, karena ini kan mengenai syariah soalnya kan. Kemudian untuk pertanyaannya, sejak saya mulai bisnis usaha ini, bisnis usaha jual bakso dan rujak ini, saya itu membuat positioning seperti yang dijelaskan Mas Rahmat tadi, yaitu membuat kita itu berbeda kan. Saya itu buat bakso saya itu baksonya alami begitu. Jadi tidak menggunakan micin. Kemudian untuk lingkungannya saya tidak saya tidak memperbolehkan untuk merokok dan sebagainya, supaya pelanggan anak-anak itu tidak terkena asap rokok begitu kan. Tetapi di situ saya temukan ternyata kebanyakan orang pelanggan itu tidak suka makanan yang bakso yang tidak pakai micin rupanya. Nah, di situ saya kayak bimbang gitu, apakah masih harus dilanjutkan untuk membuat masakan yang sehat ini tetapi kurang laku, apabila dilanjutkan hasilnya kan kurang maksimal tetapi tidak sehat. Kemudian untuk lingkungan yang sehat juga, bebas perokok itu ternyata banyak yang merokok kan. Jadi laki-lakinya merokok, wanitanya tidak merokok kan, jadi otomatis perempuannya juga tidak mau datang begitu kan. Padahal niatnya itu kan untuk kebaikan bersama begitu. Jadi ternyata yang pembeda yang seperti itu untuk bakso dan rujak ini yang saya telah jalankan kurang maksimal. Menurut Mas sendiri, apakah usaha yang telah saya jalankan itu memang tidak pas seperti itu, atau memang positioning yang saya lakukan itu kurang pas untuk usaha bakso ini? Terima kasih.
Ya, gimana Mas Septi? Harus langsung saya jawab? Boleh langsung dijawab aja dulu, Mas. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan usulan ya. Usulan itu ada di sesi tersendiri namanya materi Islamic Business Ethics. Ada ya di jadwalnya ya. Nah, itu banyak nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana etika berbisnis dalam Islam. Nah, itu akan dibahas di sesi tersendiri. Jadi di sini kita hanya bahas untuk strategi marketing. Oke, dilanjut di pertanyaan berikutnya. Jadi tadi sebenarnya sudah cukup bagus ya, artinya kita punya bisnis yang memang produknya itu tanpa bahan pengawet gitu ya. Itu kan sebenarnya juga sehat ya, dan itu bagus. Tapi apakah memang benar kita sudah mengkomunikasikannya secara baik atau secara luas ke calon-calon konsumen kita? Jangan sampai juga kita sudah merasa kita sudah maksimal, tapi ternyata belum terukur. Nah, maksimalnya itu harus kita ukur lagi. Saya udah sering kok jualan, udah saya sering promosi, coba diukur lagi. Promosinya sudah sesering apa? Kenapa? Supaya bisa lebih mudah melihat hasilnya kalau terukur. Contoh nih, oh iya kalau saya posting di Instagram itu sehari 3 kali. Yang like segini, yang komen segini. Kan terukur kan, ada angkanya. Oh saya bikin postingan di Facebook, bikin status sehari 2 kali. Yang ngelihat segini, yang komen segini, yang tanya-tanya segini. Kan terlihat, terukur. Nah ini sudah seberapa nih ukurannya? Oh iya, saya pasang spanduk. Spanduknya seperti ini, yang dikomunikasikan, yang ada materi di spanduknya seperti ini. Maka sudah cukupkah efektif? Sudah cukup terlihatkah untuk orang yang lewat atau belum? Ya itu kan juga terukur. Sudah sering dikomunikasikan belum bahwa produk kita sehat, tanpa bahan pengawet, tanpa MSG, dan lain sebagainya. Artinya gini, kalau menyatakan produk kita sehat tanpa bahan pengawet, berarti konsumennya siapa? Orang-orang yang aware dan peduli terhadap kesehatan. Dan kita juga jangan memaksakan orang yang senang micin untuk beli produk kita. Karena yang pasti nggak matching. Sama dengan kita jualan pembalut, tapi tawarkan ke bapak-bapak. Jadi memang bukan penggunanya gitu. Maka tadi kan sudah disinggung ya di materi sebelumnya, bahwa setiap produk itu ada marketnya. Ada pasarnya. Hanya kita perlu menemukan nih pasar ini ada di mana. Bagaimana produk kita sampai ke tangan pembeli itu lewat mana? Lewat website kah, lewat media sosial kah, lewat WA, apa lewat spanduk, apa lewat selebaran, apa lewat iklan, kan banyak tuh caranya. Dan kita pun harus mengukur seberapa efektif upaya yang sudah kita lakukan. Bahkan saya pernah sama teman-teman tuh, coba teman-teman silahkan praktek kalau ada orang yang datang ke tokonya, ke kedainya, ke warungnya, coba tanyain, Bapak Ibu datang ke sini tahunya dari mana? Supaya kita paham traffic dia tuh dari mana, apakah dari temennya, apakah lihat spanduk, apakah cuma mampir lewat, apa lihat iklannya, kan jadi tahu. Oh berarti kalau dia bilangnya datang ke toko kita dari usulan temannya, rekomendasi tetangganya, berarti ini dari mulut ke mulut, viral ya, viral marketing misalnya. Oh ini dari rekomendasi temannya, berarti bawaan dari teman. Oh ini saya gara-gara lihat ini sih, lihat Instagram, atau saya lihat di Tokopedia nih, kemudian saya belum lihat sini. Oh berarti ini dari marketplace, kan ketahuan tuh jadinya. Upaya yang kita lakukan sejauh mana diukur, kemudian hasilnya seperti apa, sehingga kita bisa lihat nih mana yang efektif, mana yang enggak. Kalau efektif sudah terukur, tinggal kita perdalam lagi, kita optimalkan lagi supaya hasilnya lebih besar. Kalau tidak efektif ya kita pending, kita ganti yang lain, cari yang lain. Mungkin itu bisa menjawab. Semoga membantu. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Baik, semoga cukup menjawab ya Mas Arjuna. Ini ada yang raise hand lagi Mas dari Hairunisa dulu ya. Silahkan Mbak Hairunisa.
Ya, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Maaf ini kameranya tidak on ya. Ya, nggak apa-apa. Ini Kak, yang ingin saya tanyakan kan bisnis yang saya mulai itu bisnis jual gorengan, sambusa. Itu kan makanan khas Manda. Dan bingungnya Kak untuk hitung marginnya itu dihitung per biji atau per kilonya. Kan biasanya kalau produksi 1 kilo itu kurang lebih 135 biji, kadang lebih, kadang juga kurang. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk menghitung keuntungan itu sebenarnya hitungan per biji atau hitungan per kilo? Begitu Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini akan dikupas lebih dalam lagi di manajemen produksi ya. Di product validation itu akan kita banyak lah bicara tentang HPP, perhitungan angka produksi gitu ya. Kemudian biaya-biaya apa yang dikeluarkan. Pada intinya sih sebenarnya ya. Jadi kembali ke sistem produksinya sendiri karena kan setiap bisnis pasti beda nih SOP-nya. Ada teman-teman yang bikinnya pakai mesin, ada teman-teman yang bikinnya pakai manual. Pasti perhitungan biaya operasionalnya pasti beda nih. Ada teman-teman yang masih bikin sendiri, ada teman-teman yang sudah punya karyawan, pasti perhitungannya juga beda. Maka itu nanti dihitung lagi. Bahan bakunya berapa? Kemudian setelah bahan bakunya sudah kita beli, biaya operasionalnya berapa? Ya mungkin ada biaya listrik, ada upah tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja kalau bikinnya nggak sendiri, misalnya dia yang bantuin kan ada upah tenaga kerja itu juga dihitung. Kemudian ada biaya gas misalnya, kemudian ada listrik. Nah itu kira-kira habis berapa? Nah dari upaya tadi ada bahan baku, ada biaya operasional, itu menghasilkan berapa banyak. Nah ini bisa dihitung dulu nih. Jadi bahan bakunya berapa, biaya-biaya yang keluar berapa, kemudian hasilnya berapa. Maka di sini jadi tiap produk pasti berbeda. Karena tadi ada bahan baku yang belinya eceran, jatuhnya di mahal kan. Ada bisnis yang beli bahan bakunya langsung karung-karungan. Kan jadi bahan bakunya sudah beda tuh. Kalau korporasi belinya kontaineran tuh produknya. Karena harganya juga jadi beda lagi. Maka tiap teman-teman harus menghitung nih bahan bakunya berapa. Kemudian biaya operasional, ada yang pakai mesin, misalnya mesinnya mahal, jadi jatuhnya lebih murah kalau pakai mesin. Ada yang pakai manual, biaya operasionalnya pasti lebih mahal. Nah itu juga ngaruh ke nanti ke biaya pembuatan produknya. Jadi dihitung. Jadi teman-teman yang pakai mesin dengan yang pakai manusia, yang belinya karungan dengan eceran pasti beda. Jangan dipaksakan harus sama, gitu ya. Dia akan pasti beda. Nanti dihitung lagi aja, gitu. Bahan baku berapa? Nanti bisa ditanyakan lebih detailnya pada saat di product validation sama beri manajemen keuangan. Biaya produksi berapa, bahan baku berapa, ketemunya hasilnya berapa. Jadi nanti ketemu nih hasil itunya, biaya HPP-nya. Harga pokok produksi. Oh, setelah saya hitung-hitung ternyata ini hasilnya cuma sekian, modal yang dikeluarkan sekian sekian gitu ya. Sehingga nanti kita baru bisa tentukan nih, oh kalau ini ternyata modalnya 5.000, saya ambil margin 20%, berarti jualnya sekian. Oh ini biaya produksinya 10.000, saya ambil margin 30%, berarti saya jual 13.000. Nah, ambil marginnya juga tetap disesuaikan dengan biaya marketingnya. Karena marketing pasti butuh biaya, nggak mungkin kan? Marketing nggak butuh biaya. Kita ngiklan, kita bikin spanduk, bahasanya kita punya tim penjualan. Nah, itu. Jadi itu aja sementara dihitung dulu. Nanti lebih detailnya akan ada di materi manajemen produksi. Semoga membantu. Terima kasih. Semoga cukup menjawab ya untuk Mbak Hairunisa. Ini kita selang-seling aja ya Mas ya dengan pertanyaan di chat. Yang di chat ada pertanyaan dari Mbak Ati, bagaimana strategi pemasaran di saat PPKM?
Aslinya sepi banget karena produk saya siap santap. Enggak, Kang. Produknya apa nih? Ada bocoran nggak? Mbak Ati, produknya apa ya? Boleh di-share ke kita? Lagi penjualan di saat PPKM yang mie ramen. Oh ini, mie ramen Sunda. Iya. Ini salah Mana satu ada mie ramen tantangan ya. dari Salah Jepang. satu tantangan ya. Salah satu tantangan kita ketika produk kita itu lebih enak makan di tempat gitu. Kayak bakso, kayak mie kan sebenarnya enak di tempat ya. Saya juga aneh gitu kalau makan bakso dibungkus gitu. Padahal ya enak-enak aja sebenarnya. Cuma sensasinya memang beda kalau makan di tempat. Nah itu jadi kita berpikir lagi bagaimana produk kita sampai tangan ke pembeli tanpa pembeli harus datang. Nah mungkin bisa memanfaatkan layanan digital yang sudah ada. Paling enggak yang paling mudah ya. Kita ada Shopee Food, ada GoFood, ada GrabFood, itu dicoba tuh. Efektif nggak pakai itu? Nah kalau itu sudah dicoba nanti kan kelihatan tuh hasilnya. Oh ternyata lumayan nih, ada 12 misalnya gitu. Nah kemudian lagi dicoba lagi, langsung penjualan ke customernya. Nah alangkah lebih baiknya ketika sebelum terjadi pandemi itu bisnis-bisnis yang dia lebih punya manajemen ke konsumennya itu biasanya lebih mudah untuk mempertahankan daripada bisnis yang tidak memanage konsumennya. Artinya gini, ketika saya tanya ke teman-teman Bapak Ibu, Bu punya pelanggan berapa? Ada yang bisa jawab? Kadang-kadang banyak deh. Ya banyaknya itu berapa Bu? Adalah 200 mah. Nah 200 itu siapa Bu? Nggak tahu juga. Kayaknya yang datang ramai aja sekitar situ. Nah kadang-kadang kita kan nggak aware terhadap itu, terhadap database, terhadap orang yang sudah beli sama produk kita. Jangan sampai produk sebelum pandemi ya, kita terlihat ramai, banyak yang beli, tapi kita nggak tahu siapa yang beli. Produknya laku, tapi kita nggak tahu siapa yang beli. Sama kayak ketika kita titip di swalayan, Indomaret, Alfamart, kelihatannya ramai di produk kita banyak yang beli, tapi kita nggak tahu sebenarnya siapa yang beli. Akhirnya kita nggak bisa follow up nih, minta saran, minta masukan, ngasih reward, bonus dan sebagainya kita nggak tahu. Karena itu tadi kita nggak kenal sama pembeli kita. Maka apalagi yang untuk bisnis-bisnis yang berhadapan langsung ya dengan pembeli kayak bakso, mie, kemudian resto dan sebagainya kan kita berhubungan membeli itu sebenarnya bisa nge-grab database dari awal ketika kita mulai berjualan sebenarnya. Jadi ketika kita memahami pembeli, apalagi kita simpan namanya, nomor kontaknya, itu ketika pandemi terjadi atau PPKM ya, kita bisa memfollow up lewat WA, lewat digital dan lain sebagainya. Sehingga gini, ketika kita lebih mengenal pembeli kita punya database-nya, maka kita tahu. Nah, ini yang tidak dipunyai UKM rata-rata kebanyakan dibandingkan GoFood, GrabFood, Shopee Food dan lain sebagainya. Contoh ketika saya bilang sama Nadiem Makarim misalnya ya, yang dulu CEO-nya GoFood tuh, Gojek, saya tanya ke dia, kira-kira kalau di Depok itu di Bogor lah misalnya. Kalau di Bogor kira-kira jajanan yang paling laku itu apa? Saya tanya ke Nadiem Makarim misalnya. Oh ternyata yang paling laku di Bogor itu martabak. Di jajanannya. Dia kenapa bisa bilang martabak? Karena punya datanya. Oh iya, martabak oke deh paling laris di Bogor. Nah misalnya martabak apa sih yang paling laris? Adanya di mana? Oh adanya di Jalan Pajajaran. Itu yang paling laris di Bogor. Oh iya. Oke, saya tanya lagi nih, Bang. Martabak yang paling laris yang di Jalan Pajajaran itu rasa apa ya? Rasa keju apa rasa coklat? Oh, pada cek lagi datanya. Oh, rasa keju yang paling laris. Nah, gimana jadinya ketika ternyata Nadiem Makarim dengan Gojeknya akhirnya jualan sendiri di Jalan Pajajaran, jualannya martabak juga, kemudian martabaknya rasa keju juga. Apa yang terjadi? UMKM yang sudah ramai itu akhirnya kan terbagi pasarnya ya, bahkan bisa tutup karena yang punya pasarnya adalah Gojek, bukan si tukang martabak. Nah ini yang harus kita semua sadar gitu.
kita harus ngeh sama database pelanggan kita. Jangan sampai tadi ketika terjadi PPKM, terjadi PSBB gitu ya, apapun istilahnya, kita nggak punya database pembeli. Sehingga ketika itu terjadi sesuatu, kita nggak punya daya. Karena tadi kita nggak punya datanya siapa yang sudah beli. Beda ketika kalau kita punya database tadi kan, paham. Oh iya, martabaknya di mana? Di sini. Berapa banyak rasa yang disuka ini rasanya. Jadi kita tahu nih berapa banyak transaksinya, mereka tahu. Sehingga akan sangat mudah untuk startup semacam GoFood, semacam ShopeeFood, semacam GrabFood untuk menggeser merchant satu ke merchant lainnya karena mereka punya datanya. Jadi kayak teman-teman suka dapat free ongkir gitu ya, 30.000, itu tidak serta-merta 30.000 itu dikasih gratis ke kita. Tapi 30.000 itu ditukar dengan data. Data apa? Ya data nama kita, nomor handphone kita, alamat rumah kita, barang yang kita beli apa. Itu masuk datanya ke mereka dan itu diolah. Dan itu yang kita nggak aware sama database. Maka mulai sekarang ketika kondisi sudah banyak ketidakpastian gitu, hari ini kondisi tidak pasti banget kan, ya kita harus aware sama database pelanggan. Mulailah digali lagi dulu siapa aja yang suka beli ya, dicari lagi nomor handphonenya, dicari lagi namanya, dia itu masuk pelanggannya pelanggan grade A, grade B, grade C, apa grade D misalnya gitu. Tadi kan ada klasifikasi pelanggan tuh sempat saya singgung di slide-nya. Grade A itu pelanggan yang sering beli, nggak pernah nawar, itu grade A. Oke deh, kita kasih dia ini pelanggan grade A karena sering beli dan nggak pernah nawar. Grade B jarang sih belinya, nggak sesering grade A, tapi masih nggak pernah nawar juga, cash lah. Oh ya udah kasih grade B ya. Grade C nih jarang, masih suka beli tapi kadang-kadang suka minta utang gitu ya. Jadi grade C lah kasih. Grade D nih udah belinya jarang, nawar, ngutang lagi, nggak bayar-bayar, susah ditagih, ini grade D lah kasih. Nah untuk kita kalau punya database seperti ini kan enak. Jadi kita bisa fokus ke orang-orang yang grade A. Orang-orang yang memang ingin menumbuhkan bisnisnya bersama kita. Mereka kan yang menumbuhkan bisnis kita. Orang yang sering beli, belinya nggak pernah nawar, sering belinya banyak lagi. Ini kan yang menumbuhkan bisnis kita fokus aja ke mereka. Jangan sampai kita fokus ke orang-orang tadi yang belinya jarang, sering nawar, udah ngutang, lama lagi bayarnya misalnya. Jadi kalau kita punya database seperti itu, kita bisa fokus memikirkan orang-orang yang menumbuhkan bisnis-bisnis kita, bukan ke orang-orang yang justru melemahkan bisnis kita. Terutama di masa sekarang, di masa di mana kita butuh cash flow ya, gitu. Dan perputaran yang cepat gitu. Mungkin itu yang bisa saya bantu. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya Bu Ati. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Arief, bikin tagline kan bukan hal mudah. Bisa dibantu dengan petunjuk atau diagram langkah-langkahnya sehingga menjadi sebuah tagline yang membumi. Terima kasih. Dari Mas Hertanto Kacangkruk. Oh ya, untuk bikin tagline ya. Untuk bikin tagline nanti slide-nya akan saya kasih. Nanti ada di sana panduan bikin tagline-nya sebenarnya. Jadi salah satu menemukan USP itu kan salah satunya nanti diterapkan ke tagline ya. Jadi pertama dalam membuat tagline itu pahami USP-nya dulu. Unique Selling Proposition. Jadi keunikan kita itu ada di mana. Nah itu biasanya kita lahirkan menjadi sebuah tagline. Dan tagline itu kadang-kadang juga bisa berganti sesuai dengan kondisi zaman ya. Kayak itu teh botol sosro kan tagline-nya juga berubah-ubah tiap waktu tergantung dia lihat USP-nya ada di mana nih, keunggulan produk kita, karena keunggulan produk kita ini akan selalu berubah. Ketika ada kompetitor kita yang lebih canggih, itu kan kita USP-nya menurun. Bisa saja kita produknya unggul nih hari ini, bisa unggul karena belum ada kompetitor, tapi ketika ada muncul kedai di sebelah kios kita, tiba-tiba ada yang muncul mall di depan seberang toko kita, berubah nggak USP-nya? Berubah pasti. Cukup dari Mas Arief. Semoga menjawab ya tadi untuk Mas Hertanto. Dan ini ada pertanyaan lagi, Mas.
Oh mungkin ini aja deh yang raise hand, Mas Hilastu. Silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Mas Arief dan Mbak Septi. Saya mau bertanya, Mbak Septi, Mas Arief tuh mati atau gimana ya? Masih hidup orangnya itu. Enggak, langsung bertanya aja kali ya, Mbak Septi. Halo, Mas Arief. Mas Arief. Mas Arief, saya mau bertanya mengenai tentang prospecting yang tadi saya lihat di modul. Itu kan prospecting saya lihat itu sepertinya ada kaitan dengan teknik marketing. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan, seperti marketplace, Google Ads, Instagram Ads, kemudian brosur dan sebagainya. Gitu. Nah, saya pernah lakukan untuk prospecting tersebut pada beberapa platform. Itu misalnya Instagram Ads, kemudian FB, kemudian Google, Marketplace juga, tetapi saya kesulitan untuk bisa mendapatkan calon konsumen. Itu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya prospecting saya itu efisien tapi efektif? Karena dari pengalaman saya sebelumnya, untuk melakukan prospecting itu, saya harus mengeluarkan sejumlah biaya yang bisa dikatakan tidak sedikit. Gitu. Biaya itu saya gunakan untuk beriklan. Nah, jika saya tidak beriklan, itu sangat tidak memiliki efek apa-apa di kita. Brand awareness terhadap produk saya itu tidak ada. Berbeda ketika kita harus melakukan iklan. Kenapa saya beriklan? Karena platform sekarang itu sudah mulai bergeser yang tadinya offline dengan menggunakan brosur atau dari mulut ke mulut, tapi sekarang itu sudah berbeda platformnya menjadi online. Makanya saya coba gunakan prospecting itu dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee. Di situ pun saya harus melakukan beriklan agar produk saya bisa dikenal dan banyak orang yang mau membeli gitu loh. Dan itu tidak sedikit harganya yang harus saya keluarkan. Itu adakah kiat-kiat yang bisa diberikan kepada saya khususnya agar prospecting atau marketing yang saya lakukan itu tuh efisien tapi efektif gitu. Mungkin itu pertanyaannya Mbak Septi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hilastu. Mas Arief, masih standby, Mas? Ditunggu sebentar ya, Mbak Septi ya, karena barusan sepertinya ada kendala dari Mas Ariefnya. Oh, gitu. Oke, boleh. Dan ini, Mbak, mungkin bagaimana ya dari pihak panitia? Kayaknya penanya masih banyak, sekitar 12 penanya lagi, tapi waktunya tinggal 5 menit. Ini apakah mau dilanjutkan atau saya pilih beberapa lagi pertanyaan aja atau gimana, Mbak? Sesuai waktu saja, nanti untuk tanya jawab bisa dilanjutkan melalui grup ya. Oh, oke, boleh. Tadi apa bahasa pertanyaannya? Tadi agak panjang nih, takutnya saya salah tangkap atau ada yang kelewat. Langsung Mungkin aja ya. Mas Hilas tuh mau bertanya lagi, lebih singkat aja, Ya. lebih ke pertanyaannya to the point, Mas. Oke.
Berkaitan dengan prospecting atau marketing teknik yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief, itu gimana caranya supaya saya bisa lakukan prospecting itu dengan efisien tapi efektif. Artinya tidak memerlukan mengeluarkan biaya yang besar, tapi bisa berjalan dengan efektif gitu. Karena yang sudah saya lakukan di lapangan itu adalah saya harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk bisa meningkatkan brand awareness ataupun pembeli maupun sharing margin margin saya bisa naik gitu loh, omset saya bisa naik gitu. Produknya apa, Mas? Produknya? Oh, produk saya itu cheesecake sama panna cotta. Sama panna cotta. Ya, saya jawab langsung ya, Asep ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi biasanya memang pertama yang kita lakukan nanti kalau belajar bisnis model kanvas ya, di sesi kedua atau ketiga itu ada bisnis model kanvas, itu kan ada namanya customer segment tuh di sebelah kanan ya. Nah, itu biasanya ketika kita memulai bisnis, kita kan mendefinisikan customer kita. Tadi ya, seperti kita melakukan segmentasi. Itu kan kita sendiri nih yang mengira-ngira, yang menganalisa bahwa kayaknya konsumen kita ini seperti ini. Disesuaikan tadi, oh kompetitor, oh produk yang sudah kita buat itu kayaknya seperti ini nih konsumennya. Itu kan baru perencanaan. Perencanaan awal kita menentukan segmentasi. Tapi setelah bisnis itu berjalan, itu kan ada kemungkinan hal di luar dugaan. Kita ngiranya produk kita cocok buat anak ABG, ternyata pas sudah kita lakukan ternyata nggak cocok. Yang senang malah orang tua, kan akan ada kemungkinan seperti itu, meleset sedikit. Nah, ketika kita sudah praktek, buru-burulah kita melakukan profiling, reprofiling. Kita melakukan profiling lagi, ternyata apa yang kita kira-kira ternyata nggak cocok nih, cocoknya justru yang ini. Nah, itulah baru kita lakukan upaya yang maksimal. Itu yang biasanya kita yang ada kejadian seperti itu, reprofiling itu yang pertama. Yang kedua, supaya efektif dan efisien kita bisa riset dulu. Nah, kalau di dunia digital ada beberapa riset yang bisa kita lakukan. Misalnya kita pakai Google Trend, itu bisa coba ya. Nanti di rumahnya masing-masing silakan dicoba pakai Google Trend, itu bisa melihat tren 2 atau 1 tahun ke belakang. Kemudian kita bisa tahu daerah mana yang sedang suka mencari itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat interestnya di Facebook Audience. Itu bisa kita lihat interest untuk produk A, itu interestnya seberapa banyak. Untuk melihat market size-nya. Market size-nya sebesar apa sih sebenarnya? Itu bisa kita lihat. Kemudian juga bisa kita lihat dari keyword planner, itu punya Google ya. Untuk melihat sebenarnya kalau orang nyari ke produk tertentu itu biasanya pakai kata kunci apa sih, biasanya pakai keyword apa sih. Nah, itu bisa kita pelajari lewat situ dulu. Jadi kita riset dulu. Saya kasih contoh nih, kenapa kopi kenangan bisa menjadi lumayan ya, besar gitu ya, padahal ada Starbucks sebelumnya, sama-sama kopi, tapi mereka bisa besar dalam waktu yang berbeda gitu ya. Artinya Starbucks duluan, kemudian baru kopi kenangan. Nah, jadi yang dilihat oleh saat itu founder kopi kenangan adalah ketika orang yang datang ke Starbucks dengan beli kopi 1 gelas harganya 50.000 itu terlalu mahal bagi mereka. Nah, maksudnya adalah gini, kalau orang beli kopi 50.000 tapi cuma dibungkus, itu kasihan, kemahalan, kata si foundernya kopi kenangan. Alangkah lebih bagusnya ketika dimana kalau orang beli kopi tapi tidak perlu duduk di sana gitu ya, ya udah kopinya murahin aja karena dia juga nggak butuh tempatnya kok, beli kopinya aja dibungkus take away gitu. Maka itulah salah satu yang mendasari kopi kenangan muncul untuk menjawab orang-orang yang hanya beli kopi di Starbucks tapi take away. Dan dia dapat tuh niche marketnya yang senang beli kopi tapi diberikan penawaran yang lebih murah dari harga Starbucks,
dan tidak perlu menikmati tempatnya, kan Starbucks yang mahal kan tempatnya sebenarnya kan, atau kopinya nggak jauh beda mungkin dari rasa dan ininya. Nah, itulah yang ditangkap dari itu. Jadi memang ceruk pasarnya ada, hanya kita tinggal menemukan saja. Nah, itu memang harus analisa dulu, terlebih dahulu analisa target market, kita riset dulu. Makin panjang risetnya, makin dalam kita analisanya, biasanya makin kemungkinan untuk salah dalam marketing atau buang-buang budget itu tidak terlalu besar. Ketika kita hanya membabi buta, memasarkan ke semua orang, berharap semua orang mampu atau mau beli produk kita gitu. Jadi buatlah segmentasinya dulu, risetnya dulu, analisa supaya nanti pemasarannya lebih tertarget sebenarnya gitu. Dan terukur, jangan lupa diukur juga upaya yang kita sudah lakukan apa, hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya belum maksimal, dianalisa lagi, diteliti lagi bagaimana kendalanya, ada kendala bagaimana, gitu, supaya nanti kita bisa evaluasi lagi ya. Jangan sampai kita lakukan sesuatu tapi tidak dievaluasi. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Nanti aplikasinya, prakteknya kalau untuk di digital marketing ya, nanti kita praktek di sesi digital marketing webinar ke-3 kalau nggak ke-4 ya. Kita coba praktek bareng-bareng. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Hilastu. Mas Arief, ini kita waktunya udah habis, tapi penanya masih banyak banget. Ini masih mau dipilih beberapa atau kita sudahi aja dan bisa disambung pertanyaannya di media lain, mungkin grup atau yang lainnya secara personal gitu, Mas? Sudah ya aja, bukan mau sholat ini. Iya, boleh Mbak, di ini aja, kan di recording ya, nanti dicatat sama admin pertanyaannya, nanti di grup akan kita sampaikan jawabannya. Oke, siap kalau begitu. Nanti teman-teman yang belum terjawab akan dilanjutkan di grup WA ya, teman-teman ya. Saya ada di kelas A, Mbak. Saya ada di grup kelas A, jadi nanti disapa aja di grup. Oh, oke, siap, aman. Oke, Mas Arief, terima kasih banyak untuk materinya hari ini, Mas. Luar biasa, antusias teman-teman juga luar biasa, karena memang ilmunya sangat menarik. Semoga semua teman-teman, saya juga pribadi mendapatkan banyak manfaat. Semoga ilmu hari ini bisa diterapkan untuk diri sendiri dan bisnisnya ya, untuk membangun bisnisnya lebih baik lagi. Nanti kita ketemu lagi di kelas selanjutnya dengan materi yang lain. Sehat terus untuk Mas Arief. Kayaknya ini agak capek ya Mas ya, kayaknya ya. Lagi sibuk banget kayaknya ngasih banyak kelas ke teman-teman yang lain. Semoga sehat terus supaya kita bisa ketemu lagi ya Mas ya di kelas-kelas selanjutnya. Mungkin saya tutup dulu untuk kelas hari ini, karena sudah waktunya juga untuk sholat zuhur ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas selanjutnya ya. Mungkin foto bersama ya, Mbak ya? Oh iya, lupa saya. Teman-teman, kita foto bersama dulu ya, sebelum kita keluar dari Zoom. Teman-teman, mungkin bisa dibuka kameranya yang belum buka, supaya kelihatan wajah cantik dan tampannya. Ini yang motonya siapa? Mbak Ina kah? Oke, sudah. Udah. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Sehat selalu semuanya. Jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata di kelas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.